Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali berkumpul untuk memuji dan mengagungkan akan nama Tuhan. Biarlah waktu yang ada, yang Tuhan beri kepada kita bisa gunakan sebaik mungkin untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian. Mari saya undang untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Haleluya. Namamu ya Tuhan, Engkau layak kami tinggikan, Engkau layak kami sembah. Kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu, kami berterima kasih untuk berkat perlindungan-Mu yang luar biasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Kalau kami ada sungguh semua karena berkat Tuhan. Itu sebabnya Engkau layak untuk disembah ya Tuhan, Engkau layak untuk diagungkan. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin masuk di dalam hadirat-Mu. Kami rindu memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah sukacita itu ada dalam kehidupan kami, memuaskan
fokuskan jiwa kami di dalam Engkau ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja melawat kehidupan kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan, sehingga Tuhan senantiasa mengerjakan pemulihan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terpujilah akan nama-Mu. Kami mulaikan ibadah kami sore hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Kita angkat satu pujian, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Haleluya. Puji Tuhan.
Haleluya, puji Tuhan. Sungguh Tuhan Yesus memberikan sukacita dalam kehidupan kita ya Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah keadaan dunia yang tidak menentu, tetapi kedamaian sukacita itu tidak dipengaruhi oleh keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita, tetapi itu semua adalah keputusan kita. Kalau kita putuskan untuk percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kehidupan kita, maka kita pasti ada di dalam sukacita, pasti ada di dalam damai sejahtera. Tapi kalau terus kita putuskan kita tetap ada di dalam ketakutan, ketakutanlah yang terus mengikuti kehidupan kita. Puji Tuhan, terima kasih untuk kemurahan Tuhan. Mari kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita perlu firman itu senantiasa dalam kehidupan kita. Firman yang menguatkan, firman yang menuntun setiap langkah kehidupan kita, firman yang membawa kita untuk mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Kita bangkit berdiri, serahkanlah hidupmu padanya. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini. Tapi dalam namanya ada jaminan kekal.
hanya berseru kepada Engkau di saat kami perlu kekuatan ya Tuhan, karena kami tahu bahwa kekuatan datang daripadamu Tuhan, yang kami andalkan dalam kehidupan kami. Tuhan, satu-satunya penolong dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sebentar akan ditaburkan oleh hamba-Mu, memberikan kekuatan dalam kehidupan kami, untuk kami terus pandang kepada Engkau apapun yang terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengar setiap kebenaran firman-Mu. Biar firman itu bertumbuh, berbuah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Puji Tuhan. Baik, kita akan belajar bersama-sama di dalam kebenaran firman Allah. Mari kita belajar bersama-sama di dalam kebenaran firman Allah di dalam 1 Petrus pasal pertama ayat yang ke-16. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-16, satu ayat yang tidak lazim lagi bagi kita. Kita baca bersama dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Haleluya. Sekali lagi saya bacakan. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Haleluya. Ada dua kalimat di sini, yaitu perkataan Allah menuju kepada pribadinya sendiri, dan kuduslah kamu menuju kepada pribadi manusia. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Petrus menulis surat ini dan ditujukan kepada orang-orang yang dipilih dan ditetapkan oleh Roh Kudus di Asia Kecil. Kalau di dalam pasal 1 itu kita baca dari pasal 1 itu kita melihat bagaimana Allah menetapkan orang-orang yang ada di Asia Kecil. Mereka ditetapkan dan dipilih dan dimateraikan oleh Allah Roh Kudus untuk tetap percaya kepada Yesus Kristus. Dan di sini dikatakan sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Di sini dikatakan Allah adalah kudus. Kalau kita melihat di dalam kamus bahasa Inggris, bahasa Indonesia, di sana dikatakan Allah adalah kudus, artinya ia bebas terhadap dunia, yang menguduskan manusia, artinya memilih mereka sehingga menjadi miliknya. Orang-orang kudus ialah orang-orang yang dikuduskan oleh Roh Kudus. Nah, orang-orang kudus adalah Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Kita menerima kudrat ilahi daripada Allah. Nah, itulah yang dikatakan bahwa Allah katakan kuduslah kamu sebab aku kudus. Sedangkan kuduslah kamu menuju kepada pribadi manusia, yaitu saya dan saudara yang ditetapkan dan dipilih dan dipilih oleh Tuhan dan ditetapkan oleh Allah menjadi umat kepunyaannya. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam ayat yang ke-14 di situ dikatakan hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Ini menasihati kepada kita semua bahwa ketika kita dikuasai oleh hawa nafsu kita, ketika kita dikuasai oleh keinginan-keinginan daging kita, Alkitab mencatat bahwa kita adalah orang-orang yang bodoh, bukan orang-orang yang pintar. Tetapi Allah mencatat bahwa kita adalah orang-orang yang bodoh. Oleh sebab itu di sini dikatakan hiduplah sebagai anak-anak yang taat, anak-anak yang dipilih, anak-anak yang ditetapkan dan dimeterikan oleh Roh Kudus. Dan jangan menuruti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi firman Allah menasihati kita semua supaya kita jangan dikuasai oleh keinginan-keinginan yang membawa kita kepada kehancuran, keinginan-keinginan yang membawa kita kepada
hal-hal yang tidak mempermuliakan Tuhan, hal-hal yang menjatuhkan hidup kita, hal-hal yang mengecewakan hidup kita. Oleh sebab itu di sini dikatakan kuduslah kamu sebab Allah kudus. Allah ingin supaya kita hidup di dalam kekudusan roh yang takut akan Tuhan. Di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang keberapa itu, di sana dikatakan tanpa kekudusan maka kamu tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Jadi perlu kekudusan dan kesucian di dalam setiap kehidupan kita. Hidup taat kepada Tuhan, itulah yang terpenting dalam setiap kehidupan kita. Nah, mengapa kita disebut adalah orang-orang yang kudus? Mengapa kita dikuduskan oleh Tuhan? Yang pertama, supaya kita tidak dapat menerima bagian yang tidak dapat binasa. Di dalam 1 Petrus 4 ayat yang 1 ayat yang keempat, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Satu bagian yang tidak dapat binasa, satu bagian yang tidak dapat sirna, satu bagian yang tidak dapat hilang dalam kehidupan kita. Tetapi biarlah kita menerima satu bagian, yaitu kehidupan yang kekal. Itulah yang Allah inginkan dalam setiap kehidupan. Satu bagian yang tidak binasa, yaitu kehidupan yang kekal, abadi selama-lamanya di dalam setiap kehidupan kita. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58, coba kita baca. Di sana dikatakan persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Inilah yang Allah janjikan dalam setiap kehidupan kita. Tante Ellen sama Tante Yanti diteleponin Ibu Gembala tidak usah datang. Tetapi ada satu bagian yang tidak binasa, yang Tante Ellen dan Tante Yanti kejar itu, yaitu kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan Alkitab mencatat bahwa jerih payah kita tidak sia-sia, usaha kita, niat hati kita itu tidak akan sia-sia. Tetapi ada janji yang kita akan terima, yaitu mahkota kehidupan kekal abadi selama-lamanya. Satu kehidupan yang abadi, yang tidak akan hilang dalam hidup kita, yang tidak akan sirna dalam hidup kita, yang tidak akan tidak ada orang lain yang temukan dalam hidup kita, yaitu kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 itu ayat yang merupakan ayat hafalan. Karena begitu besar bagi setiap orang yang percaya kepadanya, tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu satu ayat yang disampaikan kepada kita. Karena begitu besar kasih Allah. Kasih Allah itu besar, bukan kecil, bukan sederhana. Tetapi kasih Allah itu besar dalam setiap kehidupan kita. Maka setiap kita yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Hal yang kedua, mengapa kita dikatakan kuduslah kamu sebab aku kudus? Supaya kita tidak dapat menerima apa yang cemar. Ya, 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang 1 ayat yang keempat bagian B. Yang tadi yang pertama binasa, dan yang kedua tidak cemar, dan yang tidak dapat layu. Tidak cemar. Kata tidak cemar artinya satu kalimat yang membawa kita, artinya sesuatu yang tidak najis, sesuatu yang tidak kotor, sesuatu yang bersih dalam hidup kita. Tidak najis, tidak kotor, tetapi bersih. Allah mau itu kesucian dan kekudusan itu dalam hidup kita. Sesuatu yang tidak najis, sesuatu yang tidak kotor, tetapi sesuatu yang luar biasa yang Allah mau dalam hidup kita.
ketika kita berhadapan dengan Dia. Tidak ada cacat dan celah, tidak ada kotor sedikit pun dalam kehidupan manusia. Tetapi Allah mau supaya kita ketika kita menghadapi Dia, di dalam pasal yang pertama ayat yang keempat, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Haleluya. Itu semuanya sudah tersimpan di dalam kerajaan sorga bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Bapak Ibu, di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-5, coba kita baca. Satu ayat itu, satu kata cemar itu menuju kepada persembahan-persembahan yang berhala ya. Itu tidak mengikat kehidupan kita sehingga merusak kehidupan kita, tetapi firman Tuhan itu kita renungkan di dalam kehidupan kita untuk membawa kita lebih hari, lebih kita mengerti kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Efesus pasal 5 ayat yang ke-5. Efesus pasal 5 ayat yang ke-5. Efesus pasal 5 ayat yang ke-5. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu sesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu hiduplah sebagai anak-anak terang. Haleluya. Firman Allah jelas bagi kita. Dahulu kita adalah orang-orang kegelapan, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi oleh karena kasih karunia Kristus Yesus, kita dipilih, kita ditetapkan, kita dikuduskan menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Yang ketiga, supaya tidak dapat layu. Haleluya. Supaya tidak dapat layu, berarti kita harus tegar Bapak Ibu ya. Tidak layu, tidak down, tetapi tetap semangat. Haleluya. Di sini dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ada sukacita, ada semangat. Haleluya. Tetap semangat. Sekalipun diteleponin Ibu Gembala jangan datang, tetapi tetap semangat untuk cari Tuhan. Haleluya. Tetap semangat, tetap bersukacita untuk cari Tuhan. Tidak peduli apapun yang terjadi dalam hidup kita. Tetap semangat untuk cari Tuhan. Kita dilindungi oleh Tuhan, kita dibentengi oleh Tuhan. Amsal 17 ayat yang ke-22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Haleluya. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Haleluya. Mari dalam perjalanan hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tetap semangat, tetap bersukacita, tetap cari Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Allah mau supaya kita hidup berkenan kepadanya dengan roh yang takut akan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu adalah perkataan Allah sendiri, ditujukan kepada Bapak Ibu, Saudara dan saya, agar di hari-hari yang terakhir ini kita terus hidup di dalam kekudusan dan roh yang takut akan Tuhan. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita angkat pujian, kudus-kuduslah Tuhan, dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Terima kasih. Saya serahkan kepada
Mari saya jemput kita berdiri. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, sorga bumi menyembah. Haleluya, haleluya. Sungguh betapa pentingnya kekudusan itu ya Tuhan dalam hidup kami. Kami adalah anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami hidup kudus di hadapan-Mu Tuhan, seperti Engkau adalah Tuhan yang kudus. Firman-Mu yang sudah datang kepada kami saat ini ya Tuhan, biarlah mengajar dan membentuk kami untuk menjadi orang-orang kudus di hadapan-Mu, orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tanpa kekudusan kami tidak layak berhadapan dengan Engkau. Tanpa kekudusan kami tidak dapat melihat Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau selalu melayakkan kehidupan kami, menguduskan kami ya Tuhan, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Kami dapat memuliakan Engkau, kami dapat menyembah Engkau dengan bebas ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu bagi kami saat ini Tuhan. Menegur kami, mengingatkan kami untuk kami hidup kudus ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu pada saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau selalu memakai hamba-Mu ya Tuhan, di dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya. Berkati keluarganya, berkati kehidupan keluarga ini ya Tuhan. Engkau kenal keberadaan mereka ya Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan selalu ada di dalam kehidupan keluarga ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, berkati setiap jemaat Tuhan yang ada ya Tuhan. Berkatilah setiap kehidupan mereka, keluarga mereka, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan. Tuhan berkati semuanya Tuhan. Tuhan selalu buka jalan dan campur tangan ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa saat ini buat sidang jemaat Tuhan yang sedang sakit ya Tuhan. Mari Tuhan jamah mereka saat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah Tuhan. Pulihkan, sembuhkan mereka dari segala sakit penyakit mereka ya Tuhan. Biarlah sukacita-Mu, kekuatan-Mu ada dalam kehidupan jemaat-Mu yang sedang berduka. Tuhan tolong hiburkan, kuatkan selalu mereka. Kami berdoa buat Ibu Sumi ya Tuhan, sekeluarga. Biarlah Tuhan tetap hiburkan dia ya Tuhan. Kuatkan selalu untuk tetap selalu berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Tuhan memberkati setiap persembahan yang akan diberikan oleh jemaat-Mu. Tuhan menilik semuanya. Tuhan kembalikan itu untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan selalu menyertai kehidupan kami di hari-hari ke depan. Kami ada di dalam penyertaan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghentaran persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini, besok sampai seterusnya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.